Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen bimbing mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, yaitu Ibu Evelyn Asra Al-Patriot, MPD, dan tak lupa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pemantulan cahaya pada cermin cengkung dan cermin cembung. Baiklah, perkenalkan saya Arya Herni Jumiati sebagai moderator, adapun anggota kelompok kami yaitu Aura Kesia Salsabila, Dinda Khairunisa, Destri, Meka Dwi Atmaja. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu cahaya, cermin, dan tujuan yang akan dibacakan oleh Indah. Kepada Indah, silakan. Cahaya dan cermin. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya, setelah menumbuk suatu bidang pantul yaitu cermin. Hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang. Yang kedua, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. I sama dengan R. Cermin datar merupakan cermin yang permukaannya berupa bidang datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Pada cermin cekung terdapat beberapa titik penting, yaitu titik fokus atau F, titik pusat kelengkungan atau C, dan titik pusat optik atau A. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Pada cermin cembung terdapat beberapa titik penting, yaitu titik fokus atau F, titik pusat kecengkungan atau C, dan titik pusat optik atau A. Cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari bendanya. Adapun tujuan kami praktikum ialah membuktikan hukum pantulan, menentukan jarak fokus cermin cekung, menentukan jarak fokus cermin cembung. Adapun persamaan untuk mengukur jarak fokus adalah F sama dengan S dikali S bayangan per S ditambah S bayangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah. Kemudian alat dan bahan serta langkah percobaan yang akan dibacakan oleh Aura. Kepada Aura dipersilakan. Alat dan bahan. Bahan yaitu terdapat kertas HVS, kabel, dan pensil. Sedangkan alat terdapat cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, layar, tumpukan berpenjepit, rel presisi, lampu LED, mistar, busur derajat, kaki rel, penyambung rel, dan catu daya. Langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuktikan hukum pemantulan. Yang pertama, letakkan cermin datar di atas kertas HVS, kemudian buat garis perpotongan cermin datar dan kertas dengan menggunakan pensil. Nyalakan lampu LED sebagai benda dan arahkan lari cermin datar dan amati pantulnya. Yang ketiga, ukurlah sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur. Catat datanya pada tabel 1, dan terakhir lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan sudut datang yang berbeda-beda. Percobaan kedua yaitu menentukan jarak fokus cermin cekung. Yang pertama, menyusun alat-alat seperti pada gambar di bawah ini. Nyalakan lampu LED sebagai benda dan tentukan jarak benda LED ke cermin cekung. Geser layar mendekati atau menjauhi benda sehingga pada layar bayangan yang tajam. Ukur jarak layar ke cermin cekung sebagai jarak bayangan. Lakukan percobaan di atas banyak 4 kali lagi untuk jarak benda yang berbeda. Percobaan terakhir atau percobaan 3 yaitu menentukan jarak fokus cermin cembung. Yang pertama, menyusun alat-alat seperti pada percobaan kedua. Cermin cekung di percobaan kedua diganti dengan cermin cembung. Yang kedua, nyalakan lampu LED dan tentukan jarak benda ke cermin cembung. Yang ketiga, geser layar mendekati atau menjauhi benda sehingga pada layar bayangan yang tajam. Ukur
Ukur jarak layar ke cermin cembung sebagai jarak bayangan, dan terakhir lakukan percobaan di atas sebanyak 4 kali lagi untuk jarak benda yang berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aura. Kemudian hasil percobaan yang akan dijelaskan oleh Destri. Kepada Destri, dipersilakan. Oke, baik. Untuk hasil percobaan cermin datar, kami mendapatkan hasil pada percobaan 1, yaitu sudut datang sebesar 60 derajat dan sudut pantulnya sebesar 60 derajat. Pada percobaan kedua, sudut datangnya sebesar 40 derajat dan sudut pantulnya juga 40 derajat. Pada percobaan ketiga, sudut datangnya 53 derajat dan sudut pantulnya 53 derajat. Pada percobaan keempat, sudut datangnya 67 derajat dan sudut pantulnya 67 derajat. Pada percobaan kelima, didapatkan sudut datangnya juga 30 derajat dan juga sudut pantulnya 30 derajat. Untuk hasil percobaan cermin cekung, didapat pada percobaan pertama jarak benda ke layarnya 30 cm dan jarak bayangan ke layar 28 cm. Pada percobaan kedua, didapat jarak benda ke layar 22 cm dan jarak bayangan ke layar 17 cm. Lalu pada percobaan ketiga, didapat jarak benda ke layarnya 21 cm dan jarak bayang ke layar 17,4 cm. Pada percobaan keempat, jarak benda ke layar 19 cm dan jarak bayang ke layar 14,9 cm. Dan pada percobaan yang kelima, didapat jarak benda ke layar 8 cm dan jarak bayang ke layar 14,2 cm. Next. Pada percobaan terakhir, yaitu hasil dari cermin cekung, didapat pada percobaan pertama jarak benda ke layar 19 cm dan jarak bayang ke layar 18,8 cm. Lalu pada percobaan kedua, jarak benda ke layar 23 cm dan jarak bayangan ke layar 16,2 cm. Lalu pada percobaan ketiga, jarak benda ke layar 22 cm dan jarak bayang ke layar 19,9 cm. Pada percobaan keempat, jarak benda ke layar 27 cm dan jarak bayangan ke layar 18,8 cm. Lalu pada percobaan yang terakhir, yang kelima, jarak benda ke layar didapatkan 8 cm dan jarak bayang ke layar 13,1 cm. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Destri. Kemudian analisis data serta pembahasan yang akan dibacakan oleh Meka. Kepada Meka, persilakan. Baiklah, adapun analisis data yang sudah dihitung dari percobaan kali ini dengan menggunakan persamaan, yaitu F sama dengan S dikali S aksen per S ditambah S aksen, maka didapat pada jarak fokus cermin cekung sebagai pada gambar berikut. Pada percobaan pertama didapat 12, pada percobaan kedua didapat 9,58, pada percobaan ketiga didapat 9,51, pada percobaan keempat 8,35, pada percobaan kelima 5,11. Dengan rata-rata jarak fokus pada percobaan cermin cekung ialah 8,91 cm. Selanjutnya, analisis data terhadap percobaan fokus cermin cembung bisa dilihat pada gambar di samping. Pada percobaan pertama didapat 9,44 cm, pada percobaan kedua itu 9,50 cm, percobaan ketiga 10,44 cm, percobaan keempat 8,21 cm, dan percobaan kelima 4,96 cm. Dengan rata-rata jarak fokus cermin cembungnya ialah 8,51 cm. Adapun
pembahasan berdasarkan analisis data yang sudah dibacakan, di mana pada percobaan pertama, cahaya yang dipantulkan pada cermin datar sempurna, di mana sudut pantulan sama dengan sudut datang cahaya, di mana bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya tegak dan sama besar. Ini juga membuktikan hukuman pantulan. Untuk menentukan jarak fokus pada percobaan 2 dan 3, dilakukan dengan cara mengukur jarak benda ke layar dan jarak bayangan ke layar. Lalu, didapat pula sifat bayangan yang diperoleh pada cermin cekung adalah nyata, terbalik, dan diperbesar atau diperkecil, di mana sifat bayangan yang dibentuk bergantung pada posisi bendanya. Sedangkan, untuk cermin cembung diperoleh sifat bayangan maya, tegak, dan hanya diperkecil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Meka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa bayangan yang didapat ketika dilakukan percobaan pada cermin datar sama seperti cahaya benda aslinya, di mana sudut pantul akan sama dengan sudut datang cahaya. Cermin datar membentuk bayangan yang maya, tegak, dan sama besar. Rata-rata jarak fokus pada percobaan cermin cengkung adalah 8,1 cm dan rata-rata jarak fokus pada percobaan cermin cembung yaitu 8,51 cm. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai materi pemantulan cahaya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.